Oke, selamat sore guys. Tadi udah doa ya. Perlu doa lagi nggak? Nggak usah ya. Tuhan udah tahu ya. Oke. Kayak udah lama ya nggak kesini ya. Gokil, keren ya. Oke, kita langsung aja ya. Coba cek mic dulu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita tahu keras. Soalnya nanti ini baru gigi 1 soalnya. Nanti ada gigi 4. Takutnya speakernya jebol. Cek. Udah ya? Aman ya? Aman? Oke, kita buka kitab kita guys di Matius pasal yang ke-7. Matius pasal 7, kita akan membaca ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Cuma ada 3 ayat, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita baca sama-sama ya guys ya. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. 3 yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Ketemu ya? Oke. Kita baca ya. 1, 2 ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam hidup kita hari lepas hari. Ini live stream ya? Enggak, rekam aja ya? Live stream. Oke, saya menyapa ya. Halo guys, teman-teman yang ada di mall, di Galaxy Mall, tunggu kami akan ke sana sebentar lagi. Oke, ya mungkin ada di Starbucks, di Fore Coffee dan lain sebagainya. Jangan lupa ya sisakan kopi buat kami karena kami akan ke sana sebentar lagi. Ada amin? Kita wajahnya ini muka-muka anak rumahan semua, enggak ya? Enggak ya, kayak anak klub semua, anak Valhalla. Oke, tema kita hari ini adalah Allah kau autentikan diriku ya. Ini mungkin tema yang agak nyeleneh sedikit, tetapi ini mungkin salah satu bagian yang kita penting untuk memahami ya guys ya. Kenapa? Karena ada banyak anak muda yang saya temui beberapa waktu ini, sebenarnya udah lama sih ya, yang punya sebuah keyakinan bahwa kehendakku adalah kehendak Tuhan dan apa yang aku minta pasti akan Tuhan berikan kepada aku ya. Lalu kemudian merasa bahwa Tuhan pasti akan mengikuti apa yang aku akan doakan, katakan dan lain sebagainya ya. Ada banyak hal yang kemudian membuat ada banyak anak muda juga yang mengklaim bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan maka semua yang kita minta di dalam doa Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Kok bisa tahu? Ya Matius pasal 7 yang tadi kita baca ya. Mintalah, ketoklah, ya maka pintu akan dibukakan. Tidak ada syarat dan ketentuan yang lain sebagainya ya. Ini bukan prank, ini juga bukan PHP ya. Semuanya udah jelas rasanya ayatnya di bagian firman Tuhan ini. Kalau manusia aja tahu bagaimana memberi makan kepada anak-anaknya, apalagi Bapak yang di sorga, dia pasti kasih yang baik kepada anak-anaknya. Amin. Amin ya. Ya, kalau kita ngomong tentang PHP kan gak enak ya, nge-prank tuh kan gak enak ya. Kalau kita ngelihat ada sale ya 80% sale gitu. Dari jauh kelihatan besarnya tuh sale 80% gitu. Setelah kita beli barang terus di-prank ya maaf. Syarat minimal pembelian tuh 2 juta gitu ya. Kita terus kan ngomong ya kenapa gak ditulis di awal gitu ya. Bapak kan bisa lihat di atas itu kan ada gambar bintang. Bintangnya itu tulisan di bawahnya syarat dan ketentuan berlaku. Dan selalu guys syarat dan ketentuan berlaku itu tulisannya gede apa kecil? Selalu kecil gitu ya. Jadi kita udah langsung kesengsem, udah langsung lihat wah ini lagi diskon bro 80%. Kita waktu mau beli, tiba-tiba di prank. Dan saya yakin ayat firman Tuhan gak pernah nge-prank manusia. Kalimatnya udah jelas. Jadi kalau kita minta di dalam doa kepada Tuhan, maka Bapa yang di sorga akan memberikannya kepada kita. Dan ini bukan cuma sekedar sesuatu hal yang menjadi klaim. Karena kemudian ada banyak orang yang kemudian memegang doktrin ini, memegang sebuah keyakinan ini, ya, dan kemudian melihat faktanya ada banyak orang yang di panggung, ya, panggung kerohanian dan lain sebagainya mengalami mujizat demi mujizat. Saya disclaimer saya bukan tidak percaya mujizat, tapi saya amat yakin bahwa apa yang kita lihat itu bukan mujizat seperti yang Alkitab katakan. Kenapa? Karena mujizat itu selalu merujuk kepada sesuatu hal yang lebih tinggi daripada apa yang kita bisa pikirkan. Kita nggak punya waktu untuk bahas ini, tapi kita akan coba mulai dengan sebuah kalimat seperti ini. Oke, ini quote yang pertama. Teologi selalu terkait dengan fakta dan rasa. Karena
penyataan Allah dengan kenyataan hidup kadangkala sulit untuk dapat dipahami. Saya ambil waktu sebentar untuk menjelaskan kalimat ini. Ada dua kata yang menarik di sana, teologi atau iman atau apa yang kita percaya sebagai Tuhan. Pribadi Tuhan itu selalu terkait dengan perasaan dan juga dengan sebuah fakta. Jadi kalau kita ngomong tentang perasaan ini menjadi gimana ya, agak-agak susah aja gitu ya. Kenapa ada banyak anak muda yang susah sekali untuk belajar firman, tapi ingin mengalami Tuhan. Padahal iman itu kan pertemuan antara pengenalan pengalaman. Betul gak sih? Pengenalan itu adalah sebuah fakta. Pengenalan itu membutuhkan kognitif bro. Pengenalan itu gak tiba-tiba lu tutup mata, lalu kemudian turunlah Roh Kudus berbicara kepada kamu. Enggak. Pengenalan itu terkait dengan membaca Alkitab. Pastilah gimana kita bisa kenal Tuhan kalau nggak baca Alkitab. Itu pengenalan. Itu butuh kognitif, itu butuh akal budi. Tetapi cuma akal budi nggak cukup. Karena iman butuh pengalaman. Bagaimana kita mengalami apa yang kita kenali. Kalau lu punya pacar, lu kenal dia tapi lu nggak pernah mengalami hidup bersama dengan dia. Rasanya itu kebohongan ya. Betul nggak sih? Ya, pengenalan tanpa pengalaman itu kebohongan. Kalau lu merasa kenal Tuhan, tapi nggak pernah mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan, mungkin kita perlu bertanya, Tuhan yang mana yang lu kenal? Karena Tuhan yang dinyatakan di Alkitab adalah Tuhan yang selalu ingin dekat dengan kita. Bahkan di perjanjian lama, Tuhan itu selalu mencari, waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu mencari, hai manusia di manakah engkau? Bahkan dalam perjalanan yang waktu Musa dipanggil membawa Israel keluar dari tanah perbudakan, pertamanya diangkat ke Gunung Sinai. Ya Tuhan itu memanggil Musa ke Gunung Sinai, tetapi Imamat pasal 1 bukan lagi di Gunung Sinai. Kenapa? Ada kemah pertemuan. Tuhan minta untuk buat kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu representasi kehadiran Tuhan. Jadi sejak awal brother, Tuhan itu selalu pengen dekat dengan manusia. Celakanya kita yang dideketin sama Tuhan malah seringkali pengen menjauh dari Tuhan. Kita merasa abai, kita merasa udah deh gak usah pakai Tuhan juga bisa hidup deh gitu. Maka waktu ngomong tentang teologi, tentang iman, selalu ada fakta, selalu ada rasa. Ya ada seorang bapak nanya sama anaknya gini, lu tahu gak sih nak, kalau papa itu sayang kamu? Kalau pertanyaannya adalah apakah anak tahu papa sayang sama anaknya? Jawaban anaknya pasti tahu. Tapi kalau pertanyaannya dibalik atau diubah, pertanyaan gini, apakah anak merasakan bahwa papa mengasihi anak? Itu mungkin beda cerita. Ada banyak anak hari ini tahu gak papanya sayang sama dia? Tahu. Tahu dari mana? Ya itu kalau nanya sama mama gini, papa di mana? Papa kerja cari duit buat lo, buat beli iPhone lo, buat beli komputer lo, laptop lo dan sebagainya. Tahu kalau papa itu sayang sama saya. Tapi kalau ditanya apakah kamu tahu, apakah kamu merasakan papa sayang sama saya? Mungkin jawabannya akan beda ya. Soalnya laptopnya papa nggak bisa diajak ngobrol. Ya laptopnya papa nggak bisa peluk gua waktu gua dibully. Ya nggak bisa diajak untuk sharing aja gitu loh. Udah kayak sesuatu hal yang jauh banget. Jadi tahu dengan merasakan dua hal yang berbeda. Teologi juga sama. Kalau lu percaya Tuhan itu sayang sama kamu, mungkin jawabannya tahu gitu loh. Tapi apakah kamu merasakan kasih Tuhan kepada kita? Mungkin tuh hal yang berbeda. Jadi penyataan hidup, penyataan Allah dengan kenyataan hidup tuh berbeda. Ini saya kasih gambar yang sering kita lihat lah ya di Google banyak ya. Kita bicara tentang Allah itu maha kasih, Allah itu maha kuasa, faktanya begitu. Ya, penyataan Allahnya begitu, katanya begitu. Tapi faktanya dalam perjalanan enggak gitu loh. Faktanya adalah waktu kita hidup dalam realita kehidupan enggak seperti itu. Makanya ada banyak anak muda hari ini minta maaf. Ya, minta maaf. Di dalam posisi kehidupan yang paling bawah, itu kemudian dalam hati ngata, Tuhan ada atau enggak sih? Tuh sih, ya ada anak muda yang ngobrol sama saya terus ngomong begini, Kak, aku tuh kalau doa sama Tuhan ya selalu enggak pernah dijawab iya gitu loh. Ya, waktu papa mama udah mulai aneh-aneh, kita doa sama Tuhan, minta tolong supaya papa mama gak divorce, gak berpisah. At the end mereka pisah juga gitu loh. Gue pernah doa sama Tuhan supaya engkong, supaya oma semuanya sehat. Tapi at the end sakit itu gak disembuhin gitu loh. Jadi apa yang saya percaya tentang kehadiran Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, fakta realitanya bahwa manusia penuh dengan penderitaan. Ini kan gambarnya gitu ya. Coba gini ya, coba kita berempati ya. Kan beberapa waktu yang lalu ada yang loncat dari gedung Q UK Petra ya. Ya kita datang ke sana sih. Gue nggak kenal, bukan mahasiswa. Gue semester ini lagi cuti di UKP. Tapi gue nggak akan masuk diskusi tentang kenapa dan lain sebagainya. Enggak. Tapi dalam satu bagian tertentu gitu tuh bertanya-tanya. Ini tuh bukan orang sembarangan, ini keluarga yang mengasihi Tuhan gitu loh. Kenapa juga kok bisa loncat dari situ? Dan ini bukan cerita baru guys, bukan. Tahu gak sih? Anaknya Rick Warren tau? Rick Warren juga sama.
Dan gue berjumpa dengan banyak anak muda hari ini bukan masalah sekedar punya tekanan kehidupan, tuntutan, dibully dan lain sebagainya. Bukan. Ada orang yang waktu lahir udah langsung punya genetik ADHD atau gak sih? Bipolar atau gak sih? PTSD tuh, Post Traumatic Syndrome Disorder atau gak sih? Ada orang-orang tertentu yang secara genetika di dalam prefrontal cortex otaknya itu udah gak berfungsi dengan normal aja gitu loh. Tahu gak sih? Apakah dia mau? Enggak, dia gak mau. Beberapa anak muda ngomong kalau memang Tuhan itu menciptakan gue gini, ngapain juga gue hidup gitu loh. Jadi gak gampang, dalam satu bagian mungkin kita bisa berpikir untuk mengakhiri hidup. Dan kalau lu pernah berpikir begitu, ya tenang, gue juga pernah. Ya, buat apa gitu hidup gitu loh. Dari sekian banyak manusia di bawah langit di dunia ini, kok gue yang paling sengsara rasanya gitu loh. Kok segala sesuatu yang gue jalani selalu salah, gak ada yang bener. Ya, jalan salah, ketawa salah, hidup salah, tau gak sih? Mukanya salah, kentut aja salah, tau gak? Semua itu salah, itu ngapain gue hidup gitu. Ya. Ada banyak anak muda hari ini bergumulnya bukan orang di luar, bukan. Orang paling dalam, paling dekat. Kita mencoba untuk hidup seperti apa adanya, tapi tuntutannya terlalu tinggi. Ini nih si orang ini nih, yang ini Kevin Carter nih. Ini dapat Nobel nih, gue pernah spill kan. Ya. Ini foto di belakang, itu burung pemakam bangke. Ya. Itu ada bayi di depan gitu loh. Itu di foto, dia menang. Lu tau gak setelah dia menangkan foto sosial gitu ya, Pulitzer itu ya. Gak lama kemudian dia suicide man, Kevin Carternya di apartemennya. Lalu meninggalkan sebuah catatan kecil dan mengatakan gue gak bisa hidup di dunia yang sangat kejam seperti ini. Kejam men, kejam. Kalau memang Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha kuasa. Kenapa hidup gue kayak gini? Tau gak sih? Ada 4 bersaudara. Yang 3 putih, yang 1 hitam. Dia tanya sama mamanya, "Ma, saya anak siapa?" gitu. Kayak gak bisa terima aja keberadaan diri gitu loh. Enggak sih? Ya, yang lain tinggi gue pendek. Kulitnya skin tone-nya tuh gak cocok aja gitu loh. Dipakein make up apapun gak cocok. Dipakein baju apapun gak cocok. Kecuali apa? Hitam kayak gue nih. Ya, bajunya kalau cocok hitam doang gitu. Makanya baju di rumah hitam semua. Dikasih baju yang lain tuh rasanya kok awkward ya, aneh. Lalu kita ngerasa aduh hidup gue kok kayak gini ya. Ketemu sama orang-orang tertentu kita merasa gak diterima atau kita jadi anak-anak pemuda yang pengen ngikutin arus, tapi arusnya tuh terlalu cepat, terlalu kenceng. Kita gak bisa ngikutin gitu loh. Gak bisa ngikutin, lalu kemudian jadi apa? Jadi minder. Mengisolasi diri, lalu kemudian mengatakan Tuhan kau maha kasih, Tuhan kau maha kuasa. Tapi faktanya hidup gue penuh dengan penderitaan. Di mana Tuhan kalau gue hidup di dunia ini? Itu kan gak gampang. Lalu muncullah faith movement, ini dia. Montanus adalah salah seorang tokoh yang kemudian memprakarsai ini. Kenapa Montanus ini lahir? Karena dulu gereja itu kering. Gitulah ya, kita gak ngomong sejarahnya ya, tapi gereja tuh kering. Duduk, berdiri, nyanyi sedikit, khotbah sedikit, kasih persembahan dikit, lalu pulang gitu ya. Lalu Montanus tiba-tiba sebuah gereja itu berbahasa yang aneh-aneh, bernubuat dan lain sebagainya. Ini menjadi cikal bakal gereja karismatik, Pentakosta dan seterusnya. Ya cikal bakal. Gua gak mau ngomong denominasi, tapi ini cikal bakalnya. Kenapa? Karena ada sebuah pemberontakan yang mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan itu hidup harusnya waktu dia hadir membuat hidup kita tuh jadi hidup. Nah ini kemudian diprakarsai oleh E.W. Kenyon tuh di depannya. Ya, the founder of Word of Faith. Ya, perkataan iman. Yang mengatakan bahwa setiap orang yang sudah percaya Yesus di dalam perkataannya ada kuasa. Gokil, keren. Kalau lu hari ini pengen punya mobil Innova, lu harus cari Innovanya yang jelas. Yang mana yang modelnya lu pengen. Lu pegang badannya, pegang bodinya. Terus lu doa, Tuhan gue pengen Innova warna hitam seperti ini. Harus tepat ya. Pintunya 4, ya, ada backdoornya, ada bannya dan lain sebagainya. Problemnya cuma satu sih, waktu lu doa lu gak buka kap mesinnya. Ya, jadi waktu lu dikasih Innovanya gak ada mesinnya. Karena lu gak pegang mesinnya soalnya kan ya. Pergumulannya kita cuma pegang bodinya. Tapi ada orang yang percaya begitu. Setiap orang yang percaya pada Yesus. Di dalam mulutnya ada kuasa. Jadi waktu dia memperkatakan sesuatu. Waduh, sesuatu hal yang pasti akan terjadi di dalam hidup. Luar biasa, ini W. Kenyon. Salah satu yang menarik adalah ada seorang tokoh namanya Kenneth Hagin. Believe it or not, waktu gue masih di panti rehab, belum belajar teologi, baru pertama bertobat, gue nemu nih buku, Kenneth Hagin, di perpus. Waktu itu ada 5 orang pasien sakitnya hepatitis, oke? Lalu datanglah dokter, periksa. Dari 5 pasien, gue yang paling parah, dan dokter langsung ngomong,
gue gak bakal sembuh. Yang 4 oke. Waduh, desperate dong. Terus gue nemu nih buku. Di dalam bukunya ada kalimat begini. Jikalau Anda sedang sakit saat ini, turun dari tempat tidur. Keren. Kayak tahu-tahu aja tau gak? Gue lagi bacanya lagi tidur. Tulisannya, kalau lagi tidur, turunlah dari tempat tidurmu. Keren, pas banget. Ya gue turun. Injaklah bumi 3 kali. Sebut nama Yesus, maka engkau akan sembuh. Gue lakuin men. Injak bumi. Sebut nama Yesus. Gak lama kemudian beberapa minggu dokter datang lagi. Believe it or not. Gue sembuh gak? Kok lu pesimis gitu sih? Gak punya iman lu. Gitu ya. Sembuh gue. Sembuh. Keren. Sejak saat itu gue kesengsem. Gue bilang wah Tuhan tuh luar biasa. Sampai pada satu ketika gue sakit yang lain. Dan gue doa. Kagak sembuh. Maka gue belum bertanya. Loh kok dulu sembuh ini gak sembuh? Berarti ada sesuatu dong. Yang mungkin gue yakini sebagai sebuah kebenaran. Ternyata kagak benar. Karena faktanya kok begitu ya? Kok yang dulu sembuh yang ini gak sembuh? Mulai bergumul dengan apa yang gue yakini. Tapi by the way ini orang luar biasa men. Luar biasa. The word of faith. Sebuah faith movement. Orang yang mengatakan bahwa setiap perkataan di dalam nama Yesus. Maka engkau akan mendapatkannya. Bahkan ketika engkau belum mendapatkannya. Yakinlah kalau engkau sudah mendapatkannya. Gokil. Jadi orang-orang seperti ini kemudian membuat sebuah gambaran definisi seperti ini. Gerakan ini, ya faith movement, meyakini jika perkataan seseorang dapat digunakan untuk memberdayakan kuasa iman. Keren. Sehingga bisa mewujudkan apa yang diyakini si pendoa terkait hal-hal yang dijanjikan Alkitab. Menjadi sehat dan kaya. Mereka mengajarkan kalau hukum yang mengatur kuasa, iman juga mengatur kehendak Allah. Iman lu bisa mengatur kehendak Allah yang berdaulat. Allah sendiri harus tunduk gokil pada hukum ini. Ya. Gue pernah ketemu sama satu orang susuk ya. Udah agak, susuk tuh apa ya? Bukan rusuk ya. Susuk tuh yang dimasukin ke dalam mata ini. Susuk. Ya, kalau agak lebay ya jokesnya bukan ya. Susu tuh susu sama AI gitu ya. Susu kan suaminya istrinya AI ya. Ya betul ya. AI kan itu ya, artificial intelligence kan. Sekarang kan lagi rame ya, di mana-mana AI ya. Luar biasa itu AI ya, AI. Lagi-lagi lebay jokesnya, gak apa-apa, gak usah ketawa. Lihat muka gue kan udah merah. Ngobrol, ini orang ateis nih, Om ini ateis. Ngomong, lalu dia gak percaya surga neraka dan Tuhan dan sebagainya. Gue ngomong tentang Yesus lah, gue ngomong tentang Yesus, ya keselamatan, Injil, Yesus mati menebus dosa, bangkit naik ke surga. Selesai. Semua presentasi gue tanya, gimana Om? Percaya gak atau mungkin ada perlu penjelasan? Dia senyum kecil, lalu bilang begini, you Kristen ya? Iya Om, Kristen. Ya, saya punya banyak teman Kristen. Katanya di Bible-mu tuh ada tulisan ya, dengan iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Iya betul Om. Nah, gak usah mindahin gunung, kejauhan. Nih. You punya iman gak? Iya Om. Ayo doa. Buat apa Om? Pindahin nih aqua. Pindahin nih aqua, gak usah jauh-jauh. Dikit aja. Ini ya, kalau aqua ini gerak waktu lu doa. Gak usah panjang lebar ngomong lah. Gue pasti percaya. Gokil gak? Keren. Ada yang mau coba gak? Ini punya iman gak semua sih? Punya? Punya iman gak? Punya? Punya iman? Ya, siapa yang mau duluan doa? Ya tunjukin lah. Tunjukin iman lo. Ya, keren ya. Tunjukin iman. Jadi kan sejalan sama ini. Mungkin orang-orang ini gak pernah ketemu sama Om yang seperti ini. Yang betul-betul skeptik aja gitu loh. Ya gue gak akan pernah percaya kalau gue gak lihat. Ya, surga dan neraka itu bohong. Lu dibohongin sama pendeta. Gini loh, gue mau percaya kalau lu punya foto surga dan neraka. Ya, lu upload di Instagram, lu kasih tahu lintang barat, lintang timur, berapa katulistiwa dan lain sebagainya. Gue mau percaya itu ada surga dan neraka. Kalau enggak, lu gak usah banyak bacot gitu loh. Gak usah banyak ngomong. Ya ngomong sesuatu yang gak pernah ada. Ya omong kosong semuanya. Nah bicara tentang iman. Nah orang seperti ini mengajarkan. Kalau lu punya iman, lu bisa nyuruh Tuhan. Dan apa yang terjadi adalah pada waktu kita menjalani kehidupan ini. Kita seakan-akan mengatakan, iya juga ya bisa loh, bisa. Ya, bahkan kita ngelihat di YouTube ada banyak orang, ada banyak hamba Tuhan yang berdoa luar biasa. Luar biasa berdoanya presisi. Saya merasakan Roh Kudus bicara kepada saya melihat seorang ibu yang duduk di sebelah sana, pakai baju merah, usia segini, sedang sakit pendarahan dan lain sebagainya. Orang yang mengatakan ini
inisialnya B dan H. Maaf ya jadi nggak enak ya BH. Ya Pak Beni ya. Tapi kan nggak boleh sebut nama yang nggak bagus ya. Tapi B dan H ya kalau ya gitulah pokoknya. Ya. Yang kemudian dibongkar oleh sebuah situs berita di Amerika, CNBC, yang kemudian mencoba untuk menyelidiki ketika Bapak BH ini buat KKR, ternyata ada usher di ujung sana yang sudah mendata orang-orang yang sakit. Gokil. Dan kemudian pada waktu satu capturean dalam video, si Bapak BH ini menggunakan sebuah headset gitu loh di sini. Ya. Yang kemudian setelah dicek ternyata usher selalu mengatakan bahwa ada ibu bajunya seperti ini dan sebagainya. Jadi bukan Roh Kudus yang ngomong, usher yang ngomong. Jadi presisi dan orang waktu ngelihat, takjub keren banget nih Pak Pendeta. Sama Yesus begini, luar biasa. Ada banyak pendeta setiap malam minggu dinner sama Allah Tritunggal. Kurang gokil apa? Dinner sama Allah Tritunggal. Gue gak tahu menunya apa sih. Ya, dia di sini, Yesus di sini, Bapa di sini, Roh Kudus di sini. Dia makan bareng. Ya, saking gini tuh. Ya, saya pernah ketemu satu orang ibu. Saking gininya sama Roh Kudus. Lagi masak dia nanya. Roh Kudus, ini kira-kira makanan gue kurang asin gak? Coba cicipin gitu tuh. Saking gini. Enggak sih, gue tahu Tuhan itu deket, dia sahabat kita gitu loh. Tapi Alkitab juga mengajarkan dia raja. Dia kudus, dia suci, dia berbeda dengan kita. Beda. Jadi waktu datang, ya penuh dengan kegentaran dong. Ya, tahu gak sih? Ya, survei yang selalu kita tahu lah ya. Sense of religionnya orang Kristen paling rendah. Tahu sense of religionnya? Kepekaan ilahi orang Kristen paling rendah, tahu gak sih? Dibuktikan dengan cara apa itu tadi? Kalau datang menyembah Tuhan, hanya orang Kristen yang datang ibadah pegang handphone. Tapi Pak pegang handphone buka Alkitab, gak apa-apa bagus ya. Tapi gue gak pernah ngeliat teman gue yang muslim kalau ibadah. Sambil nge-scroll Instagram. Gak pernah. Gue gak pernah ngeliat saudara-saudara gue, teman-teman gue waktu ke Kelenteng. Pegang Instagram. Agak ada men. Yang cuma gini waktu dengar ibadah di mana? Di gereja ya. Kecuali gereja Betsam. Tepuk tangan buat kalian. Luar biasa. Oke. Karena gue lihat gak ada sih ini. Atau pada gak punya. Di gereja ya, di teman gue ya. Sakit perut. Lagi mau ibadah, yang ngomong sholat lah. Sholat. Terus dia buang gas. Katanya tidak berbau, tidak berbunyi. Nggak bau, nggak bunyi. Aman nggak? Aman kan? Nggak ada orang yang tahu kan? Ini orang keluar lagi. Ngapain? Wudhu lagi. Di gereja. Buang gas. Berbau, berbunyi. Ada yang minta ampun sama Tuhan? Enggak. Terus lu ngapain? Tunjuk-tunjuk kan? Lu ya. Ini lagi ibadah men. Lagi ibadah, bau-bau lu ya kayak gitu. Enggak ada gitu. Oh Tuhan Yesus, ampunilah hambamu yang berdosa ini. Aku penuh dengan cacat celah. Darahmu menyucikan hidupku. Ada yang begitu waktu kentut di gereja? Enggak men, enggak. Sense of religion itu paling rendah, tau gak sih? Kita terlalu biasa dengan Tuhan, sehingga menganggap Tuhan itu biasa-biasa. Saking gininya sama Tuhan, kita hidup dalam kasih karunia dan seterusnya. Tapi orang pada waktu hidup dengan Tuhan, harusnya kan tahu dong, Tuhan itu sahabat yang sejati, yes. Tapi pada saat yang sama Tuhan itu raja. Datanglah dengan penuh kegentaran, tau gak sih? Sadar bahwa dia adalah Allah yang suci, yang maha kudus. Engkau sudah membasuh aku, maka aku datang ke hadiratmu. Tidak dengan kekuatanku, tapi dengan apa yang sudah engkau kerjakan dalam hidupku. Jadi waktu kita belajar tentang teologi, sebenarnya apa yang kita pahami adalah ini dia. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari di Matius pasal 7, mari kita lihat Alkitab kita. Oke, mari kita lihat ya Alkitab Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat. Ketika orang meminta, menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yes. Tapi ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Bukan tanpa kebetulan, Tuhan Yesus menggunakan dua kata di sana yaitu roti dan ikan.
Roti dan ikan pada zaman tradisi kuno adalah makanan yang paling pokok. Ini kayak ngomong sandang pangan papan gitu loh. Jadi Matius pasal 7 itu tidak mengajarkan kepada kita, ayo kita klaim, minta, cari, ketok, maka kamu pasti akan memberi. Enggak, kalau kita membaca dengan teliti, kalimat yang Tuhan Yesus katakan adalah kalimat yang berbunyi dengan jika ia meminta roti, bukan alfat. Minta apa? Minta roti itu enggak? Bukan iPhone 16 Pro Max, 512 giga, bukan. Meminta roti. Jadi kalau dari minta roti, apa yang kita bisa pelajari dalam bagian ini? Ini yang pertama, Tuhan itu mencukupkan kebutuhan bukan keinginan. Kita baca sama-sama yang paling atas ya, 1, 2 ya. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita dan bukan, coba lihat kiri kanannya katakan, kebutuhan yang Tuhan cukupkan bukan keinginan. Kebutuhan bro, kebutuhan. Jadi Tuhan itu tuh tahu gitu loh, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau kita inginkan, maka segala sesuatunya spotlightnya kepada saya. Mereka setiap hari memakan roti dan ikan sebagai lauk pauk utama. Jadi pada dasarnya Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang menjadi bagian kita di dalam kebutuhan. Segala sesuatu yang menjadi standarnya yang Tuhan sudah cukupkan, di luar itu bonus. Itu bonus. Jadi jangan kejar bonusnya untuk dapat main course yang enggak gitu dong. Ya. Beli Mercedes-Benz hadiah payung. Bukan beli payung hadiahnya enggak begitu. Tahu gak sih? Kebalik aja gitu loh, enggak. Sesuatu hal yang lebih utama pasti yang lebih berharga. Dan Tuhan mencukupkan kebutuhan. Yang lainnya adalah tambahan. Maka waktu doa sama Tuhan, Tuhan cukupkanlah bagian menjadi kebutuhanku. Tapi ini menjadi sulit. Kenapa sulit? Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, dosa membuat kita sulit membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ini dia. Karena sebagai manusia berdosa, kebutuhan kita justru adalah pemenuhan segala keinginan kita. Lihat, waktu manusia jatuh dalam dosa, kita susah banget gitu loh ngebedain. Ini sebenarnya gue butuhin atau gue inginkan. Gue tanya sekarang, punya pacar butuh apa ingin? Ya, butuh atau ingin gitu loh. Kalau kita ngomong tentang firman Tuhan, jelas dong. Ya, maka manusia menciptakan manusia itu kan. Lalu kemudian tidurlah Adam, diambillah bagian dari tulang Adam. Lalu diciptakanlah Hawa. Jadi dalam dirinya pacaran dan menikah itu desainnya Tuhan gitu loh. Tapi menjadi keinginan kita, kenapa? Karena kita mikir gini, aduh kok gue seumur segini belum punya pacar gitu loh mikirnya. Terus mikirnya aduh teman-teman gue udah punya pacar, gue gak punya pacar. Jadi yang harusnya adalah kebutuhan untuk kita punya pasangan menggenapi rencana Tuhan. Jadinya jatuh-jatuhnya jadi kepengen doang. Kepengen. Ya, ini kan jadi problem ya, ada orang menikah hari ini masalahnya cuma satu, diomongin sama papa mama, kapan lo menikah, capek. Ya. Dan jawabannya selalu, kapan lo menikah? Bulan Mei. Apa tuh? Maybe yes, maybe no. Ya kita bergumul waktu kita pacaran. Ya sorry tuh saya ada banyak anak muda hari ini berpacaran hanya untuk melampiaskan nafsu syahwatnya tuh. Ya. Nonton bioskop, nonton tuh film yang rame, yang box office. Nonton judulnya Bernafas dalam Lumpur. Gak ada yang nonton bioskop itu, kosong. Lu justru nonton film itu. Lu mau nonton film atau bikin film? Jadi bingung aja gitu, lu udah gak jelas. Dan gue kasih tahu teman-teman sekalian, kalau kita hari ini bergumul dengan relasi pacaran kita, hati-hati loh. Hati-hati kenapa? Ini bukan cuma sekedar tembak yang penting gue dapat, enggak. Karena setiap relasi berpotensi melukai hati. Kayak kita gak aware aja gitu loh. Gak apa-apa lah, tembak aja lah. Wah, banyak cowok tuh bikin proposal 5 tiap tahun. Dibagi lalu berdoa, Tuhan manakah kehendakmu. Yang nyaut 3, wah kehendakmu yang terbaik buatku. Gitu jadi, tau gak sih? Jadi pacarannya 3 orang. Kenapa? Tuhan engkau melampaui apa yang aku minta dan pikirkan. Gokil tau gak sih? Maksud lu apa? Maksud lu apa? Lu lempar proposal 5 terus berdoa Tuhan kehendakmu yang jadi. Terus yang jadi 3 lalu kamu ngomong itu kehendak Tuhan. Ya. Apa lu gak sekalian aja gini ngerampok BCA sana? Ya. Sebelum ngerampok kita pegang tangan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita berdoa supaya semua polisi tidak dapat melihat aksi kejahatan kita. Gitu. Ya. Gue gak tau gue pernah cerita apa enggak ya, tapi gue inget aja sih.
Waktu gue lagi sakau tuh, gak punya duit, cuma punya duit 50.000 satu paket. Mau masukin putau ke badan gak bisa-bisa, kesini-sini gak dapat-dapat. Gue doa, Tuhan Yesus tolong saya. Begitu doa, langsung masuk. Gokil, putaunya masuk ke badan. Begitu fly, puji Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Jadi kadang orang tuh, kok bisa sih menggunakan nama Tuhan untuk melakukan sebuah kejahatan gitu. Tapi karena kita nggak ngerti, ya kita lakuin aja. Kenapa? Dosa. Dosa membuat kita sulit untuk membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Gua tanya, kerja itu kebutuhan, keinginan? Kalau ngomong ke Bible ya, panggilan kita adalah bekerja. Taklukkanlah bumi, bekerja adalah sebuah panggilan. Tapi jatuh-jatuhnya sekarang karena dosa, kita jadi cuma pengen kerja untuk apa? Dapat cuan, dapat duit, mimpi, financial freedom, gokil. Umur 25 tahun bukan gua kerja cari duit, duit kerja buat gua. Ya, ini believe it or not ya, gua ketemu sama satu orang di Malang waktu itu. Dia ibadah ke sebuah gereja di mall. Gak boleh sebut namanya lah, gak enak. Pokoknya yang wangi gitu ya, gereja. Begitu dia datang terlambat, duduk paling belakang. Begitu ibadah dia salfok. Kadang ngeliat anak pemuda di depan dia, duduk pegang handphone mulu. Akhirnya suaminya noleh. Ngapain sih? Begitu dilihat, lagi buka aplikasi trading tuh. Naik turun trading. Wah, worship tuh, dia berdiri gini terus, dia duduk gini terus, semua nyanyi dia gini terus. Satu kali, nggak sengaja sih, begitu lihat, ngejual, sell. Cuan, cepet ya. 100 juta, begitu udah cuan. Terus tiba-tiba dia buka kamera, scan barcode di depannya. Tahu gak sih? Terus transfer 10 juta, ngapain? Perpuluhan. Gokil. Cuan 100 juta, langsung perpuluhan 10 juta. Keren gak sih? Ini orang ya harus kita teladani. Lalu kemudian muncullah sebuah vibes katanya gini, kalau lu tradinglah di tempat yang suci di mana Tuhan hadir. Di mana? Di gereja. Keren. Begitu lu trading di gereja ya, pasti berkat dicurahkan, tingkap-tingkap langit dibukakan, lu bakal cuan. Kalau sudah cuan jangan lupa perpuluhan. Keren gak sih? Ada yang mau coba gak? Di sini tempat suci kan? Ada yang punya Bitcoin? Yuk kita buka yuk. Ada yang... Ya, kerja tuh kadang-kadang jadi identitas diri, jadi keinginan, enggak. Kerja itu bagiannya kebutuhan, kenapa? Karena Tuhan memanggil kita. Memanggil kita untuk bekerja bukan cuma sekedar cari duit, bukan. Kerja adalah tempat di mana kita menghormati Tuhan. Di mana kita bisa eksekusi itu apa tuh yang namanya talenta, tau gak sih? Panggilan Tuhan, engkau dipersiapkan dengan segala sesuatunya, diberikan kepintaran, diberikan hikmat, diberikan kuliah, diberikan segala kepintaran yang datangnya dari Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu datang dari Tuhan, waktu lu kerja lu eksekusi supaya apa? Lu kasih penghormatan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena talenta dipercayakan kepada kita. Maka orang yang menghormati Tuhan dalam kerjaan gak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Amin gak sih? Tapi orang hari ini gak menghormati Tuhan dalam pekerjaan. Hidupnya hanya mencari keuntungan, gak akan pernah puas di dalam diri. Selalu begitu. Lu berharap lebih gede. Begitu sampai dalam satu titik, apa yang lu pikir itu bisa membuat hatimu puas, justru membuat hatimu kering dan kosong. Soalnya Kejadian pasal 3 ini menarik ya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tahu tawarannya? Gini banget. Tetapi Allah mengetahui waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu gak sih? Jadi gerakan faith movement tadi yang kita bahas, kalau kamu dengan perkataanmu ada kuasa dan lain sebagainya, mirip gak sih? Mirip dengan apa? Mirip dengan omongannya setan, tau gak? Udah lu makan aja, kalau lu bisa makan, lu bakal menjadi seperti Allah. Dan itu menjadi kerinduan setiap orang hari ini. Setiap anak muda pengen jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Sehingga setiap keputusan yang diambil gak pernah minta sama Tuhan, gak minta hikmat karena Tuhan, langsung putuskan apa yang terjadi. Ya kita semakin lama semakin jatuh gitu loh. Pacaran gitu juga gak pernah doa. Main tembak aja gitu loh, jalanin gak lama putus. Saling melukai. Iya kalau mulainya baik, selesainya baik. Mulainya baik, belakangnya kagak baik. Putus lewat DM coba. Ya. Selesai semuanya di blok. Lu gak gentle lo gak? Gak gitu lu mulai baik ya udah gitu loh. Makanya gue
gue kasih tips sih. Teman-teman kalau hari ini Anda ingin berpacaran, ada baiknya cari mentor. Kenapa? Karena pacaran di dalam dirinya sendiri adalah bentuk pemuritan. Dan orang yang sungguh-sungguh sudah berpacaran di dalam Tuhan, hidupnya gak akan menyendiri, enggak. Justru akan berkontribusi lebih besar. Kenapa? Karena lu gak sendirian, lu berdua. Lebih kontribusi. Tapi faktanya gak gitu. Dulunya aktif persekutuan, aktif dalam pelayanan. Begitu udah pacaran, ditelepon gak diangkat. Kemana dia? Udah di TP, di Galaxy Mall, tau gak sih? Pelukan, jalan bersama, ya. Pokoknya milik berdua, yang lainnya ngontrak, pokoknya. Udah gak peduli, pokoknya. Kan gak gitu dong, gak gitu dong. Terus datang tanya sama Tuhan, Tuhan apakah ini pasangan yang engkau berikan padaku. Sekali lagi ya, gue bukan ngomong kalau lu doa hasilnya pasti akan terus menikah, enggak. Kadang-kadang Tuhan mempercayakan orang dalam pasangan untuk membentuk hidup lo aja, udah that's it. Ya gak apa-apa gitu loh. Kenapa? Karena memulainya dengan doa. Sama kerjaan juga gitu. Di dalam segala pekerjaan semuanya baik. Tapi pernah gak tanya sama Tuhan, Tuhan waktu aku bekerja apa motif yang mendorong aku untuk bekerja? Motifnya apa? Kalau motifnya hanya berkompetisi dengan orang lain, menunjukkan siapa diri kita jadi berhala. Pekerjaan jadi identitas diri. Begitu tuh diambil, lu merasa aduh gue kok gak berharga, gue gagal, gue lain sebagainya. Itu dimulai dari apa? Dari awal. Sama, pelayanan juga sama. Pelayanan pertanyaannya apa yang mendorong gitu loh. Apa yang mendorong? Kadang-kadang yang mendorong kita adalah auto default. Ya udahlah kita udah biasa kok pelayanan. Kita melakukan sesuatu hal yang sama dalam waktu yang lama. Jadi apa? Biasa sama Tuhan. Jadi biasa. Itu pelayanan. Kadang-kadang formalitas. Doa dibuka di depan, di belakang. Formalitas. Kehilangan kekuatan dan kekuasaannya. Kenapa? Karena gue merasa gue udah pelayanan lama. Gue tahu cara pelayanan. Gue tahu kok. Gue tahu cara gimana gue melakukan segala sesuatu yang gue bisa lakukan. Akhirnya apa? Kita tidak bersandar pada Tuhan. Bersandar pada kemampuan diri kita. Westminster Confession mengatakan man by his fall into a state of sin. Wholly lost all ability of will to any spiritual goodness. Manusia waktu jatuh dalam dosa tuh gak punya kemampuan untuk bisa pilih Tuhan, gak punya kemampuan. Makanya kita butuhkan anugerah Tuhan untuk apa? Melahirbarukan kita, menolong kita supaya kita tuh tercelik, terbuka, ngerti bahwa hidup bukan tentang gua, hidup bukan tentang apa yang dunia tawarkan, hidup tentang Yesus yang sudah mati menebus dosa gua, bangkit naik ke surga. Di dalam dialah aku menemukan arti hidup sejati. Tanpa Injil itu, kemanapun kita pergi, semua yang kita pikir adalah sebuah kebutuhan, jadi keinginan. Dan at the end jatuh-jatuhnya adalah it's all about me. Tentang gua. Pakai setiap pilihan waktu kita gagal, selalu begitu. Cari pembenaran, yang lain salah. Atau yang kedua, membuat diri merasa udah bersalah gitu loh. Enggak, Tuhan itu enggak pernah salah. Walaupun hidupmu penuh dengan masalah. Tuhan enggak pernah salah. Kenapa? Karena bagian Tuhan sebenarnya mengizinkan segala sesuatu yang salah dan gagal membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin gak sih? Jadi jangan terus jatuhnya itu cuma sekedar apa yang kita bisa lakukan. Enggak begitu. Terus kalau kita kerja kita minta sama Tuhan, ketoklah, carilah, maka Tuhan akan memberi. Enggak guys, enggak. Dan gue gak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini ya. Tapi Soren Kierkegaard ini mengatakan sebuah kalimat yang menarik. Seorang teolog dan filsuf ya, Kierkegaard mengatakan bahwa human beings, manusia tidak hanya diciptakan untuk hanya percaya pada Tuhan. Dalam sebuah kebenaran umum, general way. Tapi manusia diciptakan Tuhan untuk mencintai dia melampaui segala sesuatu. Melampaui segala sesuatu. Jadi waktu kita melakukan segala sesuatunya bukan atas dasar Tuhan, aku mau belajar mengasihi engkau yang sudah lebih dahulu mengasihi aku. Di luar itu, apa yang kita lakukan adalah keinginan. Dan jatuh-jatuhnya yang mendorong dosa, ujungnya jadi dosa. Tapi kalau Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi dia, kita sadar. Masalah utama manusia hati. Nih Yeremia 17 ayat 9 nih. Betapa liciknya hati. Jadi kalau ada medsos yang ngomong begini, just follow your heart gitu ya. Jangan lakuin guys. Gak bisa, masalah kita dalam hati. Gimana lu bisa mengikuti apa kata hatimu yang sudah nyimpang tau gak? Hatimu yang hanya mencari keinginan-keinginan yang untuk membuat kita tuh bisa diterima, diakui, mencari kenyamanan dan seterusnya gitu loh. Gak bisa guys. Kita harus mulai belajar mengkalibrasi hati. Dan satu-satunya cara yang bisa mengubah hati hanyalah kasih dari Kalvari. Gini ya, kalau dosa itu bisa diselesaikan dengan aturan dan hukum. Yesus gak perlu datang dalam dunia. Ngerti gak sih?
Ini sebuah gambaran menarik ya. Ada orang di atas gedung, kebakaran gedungnya. Oke? Satu orang pemuda mencoba untuk menyelamatkan anak di atas gedung itu. Dia lari ke atas, lalu kemudian dia dekat anak itu, lalu kemudian dia loncat dari ketinggian gedung itu dengan jari pengaman dan selamat. Oke? Pertanyaannya, pria ini yang nolong anak tersebut pahlawan bukan? Pahlawan ya? Betul gak sih? Pahlawan ya. Kenapa? Karena tidak ada cara lain. Dia harus loncat mendekap anak itu. Tapi kalimatnya menjadi cerita lain. Kenapa? Kalau waktu dia mendekap anak itu, di atas ada helikopter. Pak, ayo Pak, pegang talinya Pak, ayo kita selamatkan Pak, pegang talinya. Lalu sang pemuda, tidak mau, aku akan menyelamatkan anak ini. Terus dia loncat. Pertanyaan, ini orang pahlawan atau orang bego? Pahlawan atau orang bego? Orang bego lah, ngapain juga. Itu ada helikopter, ngapain lo loncat? Lihat deh, perhatiin deh. Kalau ada jalan lain, manusia bisa diselamatkan dari dosa. Yesus bego, bukan pahlawan. Kalau ada jalan lain ya, ngapain juga Yesus datang ke dalam dunia mati gitu, kayak drama-drama Korea, drama-drama apa gitu. Ngapain juga gitu. Terus orang-orang pada nangis-nangis Bombay gitu ngeliat dia. Padahal ada jalan lain. Gue kasih tahu guys, Yesus nggak bego. Siapa yang bilang Yesus bego? Enggak. Yesus datang ke dalam dunia ini karena Yesus tahu nggak ada jalan lain. He is the only way. Satu-satunya tempat pengharapan di mana kita bisa diselamatkan. Yesus datang. Maka waktu hati kita ini licik guys. Satu-satunya tempat pengharapan untuk bisa mengubahkan hati kita. Bukan aturan, bukan hukum, bukan omongan, bukan liturgi, bukan baptisan, bukan. Hanya satu, yaitu kuasa ilahi dari Yesus. Yang mati menebus dosa, mengkalibrasi hati. Selama kita tidak mengkalibrasi hati, segala bentuk keinginan kita hanya akan membuat kita jauh dari Tuhan. Ini dia John Bloom dengan sebuah bukunya, bagus ya bukunya, jangan ikuti kata hatimu. Pada kenyataannya tidak ada yang lebih membohongi kita. Lebih daripada hati kita. Lebih parah dari mantan lu tau gak sih? Lebih licik tau gak? Dari sahabat lu yang nikam dari belakang lebih licik. Siapa yang lebih licik? Hati lu sendiri, hati. Ia tidak akan mengatakan kebenaran kepada kita, ia hanya mengatakan apa yang kita inginkan. Jadi malam hari ini apa sih solusinya untuk kita bisa hidup di dalam Tuhan? Next, kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Injil Kristus Yesus mengubahkan cara berpikir dan orientasi hati kita sehingga kita sadar bahwa yang kita butuhkan sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri dan bukan apa yang bisa Tuhan berikan pada kita. Sebelum kita doa, Tuhan udah tahu gak sih apa yang kita butuhkan? Of course tahu ya. Kalau dia udah tahu ngapain juga lu doa? Karena ada banyak orang yang berpikir doa adalah sebuah permohonan untuk menyampaikan kebutuhan. Bukan. Doa adalah untuk memberitahu diri, bukan memberitahu Tuhan kebutuhan kita. Doa adalah memberitahu diri bahwa yang kita butuhkan adalah Tuhan. Maka setiap kali kita berdoa, kita sadar Tuhan yang aku butuhkan bukanlah apa yang aku inginkan. Tapi apa yang kau sudah berikan di atas kayu salib. Ketika engkau mati di atas kayu salib buatku. Maka orang yang berdoa sadar hidupnya gak pernah bisa kita jalani tanpa Tuhan. Sebaliknya, orang yang hidup tanpa doa, dia sedang berpikir, gue bisa kok hidup tanpa harus dengan Tuhan. Tapi orang yang berdoa sadar, Tuhan pada waktu aku berkata-kata kepada engkau sudah mengetahui lebih daripada apa yang aku bisa doakan dan pikirkan. Aku tahu, tapi setiap kali aku doa, aku ingin memberitahu diriku, Tuhan sebenarnya yang aku cari dan kubutuhkan bukanlah apa yang aku minta. Tetapi apa yang kau sudah berikan, yaitu dirimu sendiri buat kita. Mari kita berdoa. Teman-teman sekalian, hari ini gimana dengan kondisi hati ya? Kadang-kadang kita ini lagi bising ya. Dalam pekerjaan, gue gak tahu loh kerjaan lo hari ini gimana. Tapi ada banyak masalah pastinya, karena manusia hidup penuh dengan masalah. Kalau hidup gak ada masalah, ya lu udah mati. Hidup dalam dunia penuh dengan kebisingan, tuntutan sana-sini. Mungkin kita jadi anak hari ini banyak masalah. Masalahnya bukan di luar rumah, masalahnya dalam rumah. Masalahnya adalah kita susah sekali untuk menjadi diri kita
karena kita nggak pernah nyambung aja sama papa dan mama. Ujung-ujungnya berantem, masalahnya itu lagi, masalahnya Mobile Legends lagi, Roblox lagi, masalahnya game lagi, masalahnya medsos lagi. Kita selalu mengatakan saya pengen melakukan apa yang saya pengen lakukan. Dan ketika saya melakukan apa yang saya suka, orang lain malah terluka dengan apa yang saya lakukan. Mungkin hari ini juga engkau dalam pergumulan relasi dengan teman mungkin, dengan pacar, gue gak tahu. Tapi coba kita tenang sejenak dan memikirkan ya. Waktu kita mengambil sebuah pilihan dan meminta kepada Tuhan, apakah yang kita minta adalah keinginan atau memang kebutuhan yang Tuhan tahu kita sebenarnya membutuhkan itu gitu loh. Berpacaran, menikah, itu panggilan. Bukan cuma sekedar kita pengen, enggak. Kerja juga sama, kerja itu adalah panggilan. Panggilan untuk menyatakan siapa Yesus melalui apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita, of course. Waktu kita menjalani hidup di sekolah juga sama. Sekolah itu bukan cuma sekedar kita wajib sekolah, kayak ngikutin kata pemerintah, usia wajib sekolah. Bukan cuma sekedar supaya kita jadi pinter, nanti kalau udah pinter bisa cari duit, jadi dokter, jadi apa, bukan. Sekolah itu panggilan. Panggilan supaya kita bisa belajar menjadi anak yang hormat kepada papa dan mama. Belajar untuk sadar bahwa hidupnya bukan tentang dirinya sendiri. Sekolah itu bagian untuk kita tuh belajar melihat apa yang Tuhan sudah percayakan, apa? Otak, kepintaran, hikmat. Dan kita butuh sekolah. Supaya di dalam sekolah itu kita gak cuma sekedar mengisi otak kita dengan pengetahuan, tapi juga belajar berrelasi dengan teman-teman, dengan guru. Belajar bertanggung jawab, ngapain? Memanage waktu. Tahu kapan harus main, kapan harus bikin PR, kapan harus mempersiapkan ujian. Itu sekolah tuh bukan cuma sekedar nanti lulus dapat nilai, enggak. Kalau cuma itu keinginan jatuhnya. Dan keinginan, ya hati kita licik gitu loh, hati kita penuh dengan dosa. Kita cuma menempatkan identitas diri kita dengan nilai kita akhirnya. Waktu nilai kita jelek kita merasa gak berharga. Waktu nilai kita bagus kita jadi sombong jatuhnya. Enggak gitu sih. Sekolah itu adalah panggilan. Karena itu bagian dari kebutuhan. Maka doa, Tuhan tolong supaya waktu saya melakukan sesuatu di sekolah, di kerjaan, di pelayanan di gereja sekalipun. Ini adalah panggilan untuk menyatakan siapa Yesus. Sehingga dalam semua musim kehidupan, sekali Yesus, maka selamanya Yesus di dalam hidup ini. Teman-teman sekalian, kalau Anda hari ini sedang bergumul dengan kehidupan di masa-masa hari ini, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Yuk kita minta sama Tuhan bukan solusi dari pergumulan yang kita alami. Tapi minta sama Tuhan untuk Dia memperbarui hidup. Memperbarui hidup. Musim kehidupan terus berjalan. Maka dalam segala keadaan kita akan tetap berserah kepada Tuhan. Karena sekali Yesus, selamanya Yesus. Jika ada yang bergumul hari ini dengan kehidupanmu, Anda bisa taruh tangan kananmu di dadamu, saya akan berdoa bagi Anda. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Kami datang kepadamu dan kami menaruh tangan kami di dada kami sebagai sebuah komitmen. Hidup adalah tentang Engkau Yesus. Musim kehidupan akan terus berjalan, tak selamanya kami penuh dengan damai sukacita. Tapi juga ada pergumulan tekanan kehidupan. Tapi apapun yang terjadi, waktu kami kuat, waktu kami lemah, selamanya tetap Yesus di dalam hidup kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang mempesona hatiku. Dia beri baru di setiap musim kehidupan waktuku kuat. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun
yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Engkau sudah mengasihi kami dengan kasih yang ajaib. Kasih di Kalvari, kasih Yesus yang membasuh hidup kami, memperbarui hidup kami, memimpin, menopang perjalanan hidup kami. Masalah selalu menjadi cara Allah untuk membuat kami kembali dari jalan yang salah. Kalau kami hari ini sedang menyimpang berjalan seperti apa yang kami inginkan, tolong kami Tuhan supaya kami melihat, memandang kepada Yesus, mempersembahkan yang terbaik. Karena Yesus yang lebih dahulu mengasihi kami. Ini doa kami, demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan, thank you buat hambanya Pastor Joey Manik yang sudah jadi saluran berkat buat kita semua.